Assalamualaikum, monggo bisa dimulai Pak Ustadz. Norma saya mute sebentar ya. Oke, Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba, wa bil islami dina bil islami dina, nabi nabiyya wa rasula. bil muhammadiyya wa rasulullah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma zidna fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin. ilhamma malaikatul muqarrabin, Birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Qala Fi'il madi. fi'il madi. Yang kedua bal. Bal Bal itu harf. harf, Ya. harfiah harf. Oke. Dia itu banyak bisa, yang penting harf dulu. Dia itu bisa menjadi harf istiqnaf, bisa menjadi harf atof, bisa sama seperti wa. Cuman maknanya itu bisa untuk apa namanya, menyangkal, menyanggah, ya, bisa untuk membalikkan, ya. Jadi seperti eh, dia tidak datang tetapi, nah, Oke. yang datang wakilnya misalkan. Jadi bisa tapi, atau tadi itu mengganti ya. Jadi dia tidak datang tetapi, gitu. Jadi ada, yang penting dia itu seperti harf wa, bisa menjadi harf athof, bisa juga menjadi em, seperti istiqnaf, ya. Artinya pengaruh dalam i'rabnya itu tergantung pada fungsinya. Seperti wa, kalau wa itu sebagai harf athof, maka sesudahnya wa akan mengikuti sebelumnya. Demikian pula bal. Oh, Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya itu apa? Rofa, ya. Sesudahnya bal itu bisa rofa dan seterusnya. Tapi bisa juga seperti, ya, kalau dia diletakkan di awal kalimat, ya berarti dia fungsinya hanya istiqnaf. ya. Artinya tidak punya pengaruh pada i'rab tertentu. Jadi kalau misalkan setelahnya bal itu isim, ya berarti isim tersebut menjadi mubtada. Jadi balnya itu hanya sekedar seperti istiqnaf, ya, permulaan saja. Eh, ya, hanya sekedar itu. Kemudian yang nomor 3, fa'ala. Fa'ala fil madi. Betul. Kemudian nomor 4, hu. Tim domir. Tim dhamir baris mutasil. Kira-kira posisinya hu itu sebagai apa? Sebagai fa'il bukan Pak? Nggak boleh. Oh, Tidak pernah hu itu jadi fa'il. fa'ilnya. Oh, Ya, oh, oh iya. kalau dia, hu itu kan dia, nya, Iya. atau dia, laki-laki. Itu kalau jadi fa'il itu pasti mustatir, pasti tersimpan. Mm-mm. Jadi tidak akan pernah hu itu menjadi fa'il. Mm-mm. Gini, eh, kalau ringkasnya, kalau ada hu begitu atau hum, ya, Mm-mm. itu kalau sebelumnya fi'il,
pasti hu atau hum itu menjadi maf'ul bih. Ulbih, iya. Nah, tapi kalau sebelumnya itu isim, pasti sebagai mudhof ilaih. Jadi tergantung kata sebelumnya. Kalau Hmm, fi'il, maka menjadi maf'ul bih. ul- Bila sebelumnya isim, maka menjadi mudhof ilaih. Gitu. Berarti mahal jar kalau mudhof ilaih. Tapi karena nomor tiganya itu fa'ala, dan fa'ala itu adalah fi'il madhi, maka sudah pasti hu-nya itu sebagai maf'ul bih. Ulbih. Nah, kemudian nomor 5, kabiru. Kabiru itu adalah kab. Asalnya kabir. Kabir itu artinya besar. Besar itu kata sifat. Mm-mm. Kata sifat itu pasti apa? Kata seperti isim. Pasti isim. Jadi asalnya itu kabirun. Tadi Ya, kabirun. Nah, sekarang kita cek lagi nomor 6. Nomor 6 itu apa? domir, Nomor. Nah, sebelumnya hum yaitu kabiru. Tadi apa? Isim atau fi'il? isim, Kalau begitu hum posisinya sebagai dof. mudhof ilaih. Ya, ya, jadi karena itulah kabiru tidak boleh tanwin. Ya. Karena mudhof. Mudhof itu tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada al. Kalau budof udah pasti mahal jar, bukan Pak? Kalau mudhof ilaih, Iya, mudhof, ya sudah pasti mahal jar itu. Karena memang jatahnya mudhof ilaih itu nggak ada lain selain eh, jar ya. jar, Nah, kalau dia mabni, maka istilahnya adalah mahal jar. jar. Terus itu sama seperti gini, fa'il pasti rofa, maf'ul Mm-mm. bih pasti nasob, mubtada pasti rofa, khobar pasti rofa, Fulbi terus pasti masuk. maf'ul bih pasti harus nasob, mudhaf ilaih pasti jar, kan gitu. Jadi itu sudah apa namanya, sudah jatahnya i'rabnya seperti itu. Jadi kalau misalkan mabni ya harus bilang mahal, mahal jar gitu. Nomor 7, ada. Ada itu isim ya. Ya, Eh, isim. fiil, Betul, betul isim. Isim apa? Ada itu artinya apa? ada Ada, gitu. Ada itu artinya ini. Kalau ini itu kata apa? kata tunjuk. Kata tunjuk itu berarti apa? Isim, Isim. Isim. Isim apa namanya? isim apa ya Pak? Ini, kalau nunjuk-nunjuk itu berarti ngasih apa itu namanya? Isarah. Isyarah. Ya. Oke, jadi isyarah itu sudah diserap ke bahasa Indonesia sebenarnya. Syarat Isyarah. ya. Isyarat. Mm-mm. Nomor 8. Fas'aluhum. Fas'alu. Fa, nomor 8 fa. Ya, fa apa itu? Fa Isim. harf. Ini pakai hal. Kemudian nomor 9. Nomor 9 fas. Fas Fas'alu itu adalah, kalau ada wawunya itu pasti apa? Di belakangnya. isim. Kalau wawunya isim. Isim. Sebelumnya, nomor 9-nya. Nomor 9-nya Ah, fiil. fi'il. Kalau ditanya lagi, fi'ilnya fi'il apa? Gitu kan? Fiil Fi'ilnya itu. madi lagi. Bukan, itu adalah fi'il amar. Oh, fiil amal Nah, lagi. fi'il amar. Jadi karena ada wawunya, jadi fas'alu. Kalau Oh iya ya. asalnya itu fas'aluna, kan nanya harus dibuang. Karena fi'il amar itu harus mabni. Mabninya mabni, kalau ada wawunya mabni membuang nun. Gitu. Nomor 10, Isim domir. isim dhamir. Berarti posisinya wawu sebagai apa? Wow, itu mudof ya. Bukan, kan fi'il. Fiil, oh iya. Nah, jadi bukan mudhaf ilaih, bukan. Wawu itu pasti ya. Nggak mungkin jadi yang lain, kecuali pasti itu gitu. Jadi apa itu? Jabatannya pasti apa? Nggak mungkin yang lain kalau wawu itu. Di fi'il manapun. Apakah itu di fi'il mudhari, apakah itu di fi'il amar atau fi'il madhi. Itu jabatannya sama semua. Karena wawu tidak mungkin menjabat yang lain selain jabatan itu. Jadi pasti menjadi Menjadi fa'il. fa'il, Ya, fa'il, pasti pasti fa'il. menjadi fa'il. Jadi nggak mungkin tidak. Jadi kalau Ya. ada wawu begitu, pasti mahal rofa. Mm-mm. Pasti mahal rofa. Nah terus nomor 11-nya hum. Isim domir.
Terus posisinya mahal apa itu? Mahal, Dilihat sebelumnya. Ada apa, atau yang belum ada apa. mahal. Tadinya kan rofa yang isim domir itu. Ya kan jadi fa'il, sudah kan? Terus Ya, sebelumnya wawu ada fi'il. fiil. Biasanya fi'il itu kelengkapannya apa saja? Fiil itu kalau filia berarti Nah, eh, fa'il sudah ada? tidak ada failnya. Nah, berarti apa biasanya yang kalau nambah lagi nambah apa? Nambah jadi objeknya. Ah, betul. Jadi menjadi maf'ul bi. Hobi. Kalau maf'ul bi berarti mahalnya mahal apa? Mahal, maful B itu mahal nasob. Nah, betul mahal nasab. Jadi kita tinggal melihat apa yang kurang ini di jumlah apa begitu. Jadi sebenarnya sudah apa ya? Sudah pasti jabatan itu. Ketika kita sudah mengenali karakternya itu sudah dipastikan oh ini jadi ini jadi ini. Oke, kalau ini kan salah artinya artinya bertanya ya. Nah, coba sekarang kalau diartikan kan kalau bertanya dijadikan kata tadi kan katanya fi'il amar. Ya, Nah, fi'il amar berarti apa artinya? tanyakan. Nah, terus iya betul. Terus fa'ilnya mana? Tanyakan. Fa'ilnya kan wawu kan? Ya. Jadi kalau dia jamak untuk perintah berarti untuk pasti orang kedua. Hmm. Kalau orang kedua berarti untuk mereka atau kalian. Tanyakan mereka. Bukan orang kedua, mereka orang ketiga. Dan kalian, Jadi fa'il untuk kata apa fi'il amar itu pasti orang kedua. Jadi apa? Kalian. kalian. Jadi kalau diartikan nih dari sini aja fas'aluhum. Gimana artikannya? Maka Faskan, maka maka kalian tanyakan mereka. nah, maka kalian tanyakanlah kepada mereka. Nah, bisa diembel-embeli begitu ya. Tanyakan tanyakanlah, kalian tanyakanlah pada Pada mereka. kemudian nomor 12 ini. In a half, Ini harf syarat artinya jika. Kemudian nomor 13 kan kanu itu adalah adalah in half. ya ada baunya nih. Ya, maunya oke. Feel. Fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il apa? Itu dari kana ya. Kanu itu dari kana. Oh Sama ya, seperti kola menjadi kolu. Kana uh, menjadi kanu. Gitu. Jadi fi'il apa? feel madi. Fi'il madhi. Betul. Kemudian nomor 14. Isim domir. Yang domir. Jadi apa kira-kira wawunya? Jadi isim domir jadi eh, maksudnya jadi apa di Ya, posisi. posisinya. Posisinya jadi yang tadi itu jadi fa'il. Fa'il kalau berupa fi'il biasa. Oh, Nah, karena itu fi'il luar biasa. oh gitu Ini karena sebutannya sedikit berbeda. Karena itu kan punya punya ciri khas tersendiri. Dia fi'il, tetapi fi'ilnya fi'il yang tidak sempurna, yang kita sebut dengan fi'il nakis. Nah, karena fi'il yang tidak sempurna, maka dia sedikit berbeda kebutuhannya terhadap yang lain. Kalau fi'il-fi'il yang standar, yang sempurna sebagai fi'il, maka kebutuhannya adalah membutuhkan fa'il. Kadang-kadang membutuhkan maf'ul bih, kan gitu. Fa'il dan atau maf'ul bih. Nah, kalau ini fiilnya ini, kalau karena itu butuhnya istilahnya ya, mirip bentuknya mirip seperti fa'il, tapi istilahnya saja yang tidak diistilahkan sebagai fa'il, melainkan sebagai apa? Karena itu butuh apa? maksudnya Pak Budul Ya, dalam sebuah kalimat, karena itu membutuhkan apa saja kelengkapannya. filia itu berarti itu fa'il Ya, itu kalau fiilnya biasa, biasa. standar. Nah, ini karena ini fiilnya di bawah standar ya, jadi dia tidak sebagai fiil seutuhnya. Mm-mm. Dia sebagai kata kerja tapi bantu. Kata kerja bantu.
Karena butuh apa? Langsung butuh satu paket. Isim kana dan Oh, sama khobar. isi itu Pak ya. Iya, Hmm, isim kana dan khobar kana. Dia pasti satu paket begitu. ya. Isim kana dan khobar kana. Bentuk isim kana itu sama persis 11-12 dengan bentuk fa'il. Oke. Yang berbeda itu hanya pengistilahannya saja, tapi bentuknya sama. Sama-sama rofa atau mahal rofa, ya sama. Oke, jadi nomor 14 ini betul isim. Mahalnya mahal apa? Arofa Sebagai, sebagai isim kana. betul, isim kana. Terus nomor 15. Nomor 15, yantiqun adalah fi'il. Oh, Fi'il apa ini? 15. mudori Mudhari. Terus 16, wawunya sebagai sebagai maf'ul bi. maf'ul bi. Oh, salah. Domir kan ini. Domir. Sebagai apa? Domir sebagai apa? Domir sebagai apa? Maksudnya, nah, Posisinya, posisinya jabatannya. maf'ul bi sebagai Bukan maf'ul bih sebagai, tapi wawu sebagai fa'il. fa'il ya, karena dia fi'il biasa, bukan bukan kana dan bukan saudara-saudara kana. Ya, ingkanu yamtikun. Yamtikun itu artinya bisa bicara gitu ya. Kalau ingkanu yamtikun, jika mereka Mereka. bisa Tadi bicara. yang mereka Ini kata-kata Nabi Ibrahim kepada orang-orang terhadap semut kafir. itu. Bukan, itu Nabi Sulaiman kalau Lalu, semut. Kalau semut itu Nabi Sulaiman. Halo? Ya. hati. Kalau kalau semut itu Nabi Sulaiman. Oh iya. Kalau ini Nabi Ibrahim. Oke. Jadi ini itu yang Nabi Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung itu, kemudian orang-orang kampungnya, orang-orang di negerinya itu kan penasaran siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Maka Nabi Ibrahim berkata, Qala. Nabi Ibrahim berkata, Bal fa'alahu kabiruhum hada. Kata Nabi Ibrahim, oh akan tetapi fa'alahu telah melakukannya, telah melakukan pengerusakan maksudnya. Siapa yang melakukan kabiruhum yang besar dari mereka? Ada yang ini nih, yang gede yang ini nih, yang ngelakuin penghancuran yang lain. Oke. Jadi kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum. Coba kalian tanyakan pada mereka. Ingkanu yantikun, jika mereka Bisa bisa bicara. bicara. Coba tanyain aja, siapa yang menghancurkan mereka? Nah, itu. Ternyata jawabannya mereka secara nggak sadar, mana bisa patung bisa bicara, mana ada patung bisa bicara. Nabi Ibrahim tinggal jawab aja lah, kenapa nggak bicara aja nggak bisa, kenapa kalian sembah? Iya. Jadi dia, dia apa namanya main logika di situ Nabi Ibrahim. Ya baik. Kemudian kelanjutan. Terusnya sahib al-mal. Oke. Sahib itu kalau bisa diartikan sahabat, teman, ya, tapi juga bisa diartikan pemilik. Oh, Tergantung kepada mudhof ilaihnya, lanjutannya. Nah, kalau di pemilik. sini kan mal, mal itu kan harta. Oh, berarti pemilik ya. Nah, masa iya temannya harta kan nggak cocok. Ya, jadi harus disesuaikan konteksnya. Kadang-kadang memang bahasa begitu kan, menyesuaikan kepada kata selanjutnya. Sahib al-mal, pemilik harta. Kalau rofa maka bacanya Sohibul. sahibul mali. Oh, Kalau jar Sohibil. sahibil mali. Kalau nasab Sohibal. sahibal mali. Kemudian tasniah rofa. Sohiba. Oke, sahibal mali. Kalau jar sama nasab sama. Sohibi. Salah, itu mah jamak. Sohi. Sohi. Sohib. Wah,
Sohibai. Aha, sahibayil mali. Hmm. Terus kalau jamak mudzakkar rofa pakai waw. Sohibu. Oke, sahibul mali. Terus kalau jar sama nasab, Sohibil. oke, sahibil mali. Sekarang untuk perempuannya, tunggal rofa. Sohi. Sohibu. Ada taknya, ada Eh, tak. oh ya, ya. Sohibatu. Sahibatul mali. Ayo. Kalau jar, Sohibatil mail. sahibatil mali. Kalau nasab, Sohibata. sahibatul mali. Kalau tasniah rofa, dua orang, perempuan. Sohibata. Oke, sahibatal mali. Kalau jar sama nasab, Sohibata yomal. sahibatayil mali. Sekarang untuk jamak muannas. Sohibatu. Aha, Ma. sahibatul mali. Kalau jar sama nasab sama. Sohibati. Sahibah, Sohibati. panjangnya. Sahibatil mali. Baik. Sekarang untuk pola-pola ini. Pola ketiga untuk tiga huruf dasar. Berarti rumusnya AA, double A. Kalau seperti ini berarti fi'il madinya adalah atau berbunyi ja'afa, mudhari'nya Yat afu. ja'afu, nahinya jangan Lat. Latat. Latat. Af. la ja'af, amarnya It's af. ja'af, isim fa'ilnya Zaifun. ja'ifun kalau yang di Maf'ufun. maj'ufun kalau isim menunjukkan tempat atau waktu Mat'afun. maj'ufun. Sekarang pola satu rumusnya Pa'u. AU. Baik, sekarang fi'il madinya berbunyi Jadalah. Dala. jadalah. Mudhari'nya Yat dulu. Yaj dulu. dulu. Jangan Lat. La tajdul. Amarnya Usdul. ujdul, isim Ujdul. fa'ilnya Jadilun. Ilun. jadilun, isim maf'ulnya Majul. majdulun, isim zaman makan Majda. Majdalun. majdalun. Sekarang satu lagi rumusnya A'u. AU lagi. Baik. Oh. Sekarang kalau ada seperti ini berarti fi'il madinya berbunyi Jarada. Jaroda. mudhari'nya Yajrudu. Yajrudu. yajrudu, nahi jangan La tajrud. tajrud, fi'il amar Uts. Ujrud. jarud, isim fa'il Zarid. Jaridun. jaridun, isim maf'ul Majrudun. Jarudun. majrudun, isim zaman makan. Majrodun. Oke, majrudun. Sekarang ada isim Rodun. fa'il bunyinya begini. Berarti kira-kira fi'il madinya bunyinya apa ini? Ifta'ala itu ya. Ini Ya, ifta'ala. betul. Berarti Ini it's ta ijta'a. ad Ijta'afa. ista Izda'afa. Oke. Mudhari'nya. Yajta'ifu. Oke, nahi jangan. latas La taja'if. Ya, la tajta'if ya. Asro. Fi'il amarnya. it's Ijta'if. Heeh. Masdar. Ayo, masdar. Nah, masdarnya. istighfar ya. Iya. Oh iya Ya. benar istifham. Ya. Ijti'afun. Apa ada Afun. ada panjangnya nggak? Ijti'afun. Ada panjangnya. Jangan lupa panjangnya. Iya, betul. Kemudian isim fa'il. Ujta'if. Musta'ifun. Kalau isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Musta Mujta'afun. Betul, ista'afun. Sekarang tiga huruf aslinya apa saja? Eh, Satu. ja, ya ain, Terus. Terus. pak. Baik. Sekarang ada master bunyi. Tulisannya begini. Kira-kira fi'il madinya bunyinya apa? Eh, parah.
Alah. Oke, wazannya wazan atau polanya fa'ala berarti fi'il madinya berbunyi Zadal. Jadalah. jadalah. Oke, jadalah. Fi'il mudhari'nya. Awas ini 4 huruf. Oh iya. You. Mm-mm. Jadilu. Yujadilu. Terus nahi, jangan. Latu. La tujadil. Tujadil. Fi'il amr. Eh, Jadil. 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 Ya, jadil. Nah, yang penting jangan didomah, nanti jadi jadul. Ya. Oh, iya betul. Jadil. Kemudian masdar. Mujadalatun. Mujadalah. Mujadalatun. Makanya di juz 28 tuh ada surah, nama surah Mujadalah. Mujadalah. Oh. Ada yang membaca Mujadilah. Kalau Mujadalah di juz 28 itu ya. Itu Mujadalah. kalau dibaca Mujadalah berarti judul suratnya itu berbentuk masdar. Wanita mengajukan gugatan. Kenapa? Itu wanita mujadilah. Nah, kalau wanita berarti dia bacanya Mujadilah. Musim fa'il. Coba, musim fa'ilnya apa? Muja. Jadi Simpelnya mujadilun. Ini kalau laki-laki, lalu kalau perempuan tinggal tambahin tak. Mujadilatun gitu. Jadi kalau isim fa'il itu bisa laki bisa perempuan. Tinggal kalau mau laki-laki dibiarin begini. Kalau mau perempuan tinggal ditambahi tak marbutoh. Jadi Iya. mujadilatun. Jadi kalau misalkan tadi tulisannya sama ya. Kalau dibaca mujadalatun berarti dia masdar. Berarti artinya apa? Pengajuan gugatan. pengajuan gugatan. Tapi kalau mujadilatun berarti perempuan yang mengajukan gugatan. Nah, gitu. Kalau al-mujadilah di sini Ya, terjadi kalau al-mujadilah betul artinya perempuan yang mengajukan. gugatan. Nah, gitu. Hmm. Berarti kalau dibaca mujadilah itu berarti isim fa'il tapi untuk yang muannas ditambahi tak toh. Tapi kalau dalnya dibaca fathah mujadalatun mujadalah berarti dia masdar. Karena ada juga yang membaca mujadalah. Berarti di situ pengajuan gugatan. Kalau dibaca mujadilah berarti perempuan yang mengajukan gugatan. Artinya begini, kalau tak marbutoh pada isim fa'il itu untuk muannas. Tapi kalau tak marbutoh untuk masdar memang settingannya begitu. Jadi bukan untuk muannas, ya. Artinya tidak bisa dimudzakarkan. Tak marbutohnya tidak bisa dibuang. Memang begitulah bentuk baku dari masdarnya. Beda kalau tak marbutohnya pada isim fa'il tadi, mujadilah tadi. Berarti untuk betul-betul muannas. Sekarang isim maf'ulnya atau isim zaman atau juga isim makan. Yujadalun. Mujadalah. Mujadalun. Jadi mujadalah itu bisa juga pengajuan gugatan, bisa juga artinya ini perdebatan. Mujadalah itu berdebat. Ya. Baik. Huruf aslinya. Zada. Lam. Oke. Sekarang ada isim fa'il bentuknya begini. Berarti fi'il madinya berbunyi. Fa'ala. Betul. Jadi fi'il madinya berbunyi. Jaroda. Ada tasdidnya. Jar. Jar. Terus karena ada tasdidnya maka dia 4 huruf. Berarti fi'il mudhari'nya adalah. Yujaridu. Oke, berbicara itu. Terus kalau jamak nahi La tujarid. ala tujarid. Kalau fi'il amarnya Jarid. jarid mastarnya. Oh, ini kabaro nih. Mhm. Takbir. Betul. Jadi Ah, tajeridun. betul. Tajridun. Pokoknya ingat contohnya aja. Kalau nggak ingat rumusnya, ingat contohnya. Iya. Terus kalau isim fa'il Mujarridun. mujarridun. Kalau isim maf'ul, isim zaman, isim makan Jarodun. mujarradun. Huruf aslinya adalah. Jim ro dal. Sekarang
untuk perubahan fiil, perubahan fa'il pada fiil, perubahan fa'il yang isim domir pada fiil. Sekarang ada jadalah. Dia seorang laki-laki bisa mengajukan gugatan atau sedang berdebat. Ya. Ya, oke. Sekarang dia laki-laki jadalah. Kalau mereka berdua laki-laki, Jadalah. Oh, mhm. Kalau mereka banyak laki-laki, jadi Jadalu. jadi kalau dia seorang perempuan mengajukan gugatan, Hmm, aha, jadalat Jadalat. jadalat. Kalau mereka berdua perempuan, Jadalata. mhm, jadalata. Kalau mereka banyak perempuan, Jadalna. oke. Nah ini mulai mudah nih. Kamu Ya, sebagai laki-laki. Jadalta, Nah, Jadaltuma, eh, Jadaltum, Jadalti, Jadaltuma, Jadaltuna. ambil Baru belakangnya mandek aja. di sini. Nah, ambil belakang-belakangnya. Jadaltu, jatuh Kalau kami, jadal Jadalna. namanya panjang ya, jangan sampai ketukar Ya, dengan mereka perempuan. Itu selalu harus ingat. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya, apa itu? Untuk dia laki-laki, satu orang. ya Yujadilu. 4 huruf kan? You. Ya, jatuh Yujadilu. Terus kalau mereka berdua laki-laki, Yujadilani, yujadilani. Mereka banyak laki-laki. Yujadiluna, Yujadiluna. Kalau dia satu orang perempuan, Tujadilu, yujadilu. Kalau mereka berdua perempuan, tujuh Tujadilani. kalau mereka banyak perempuan. Nah ini, Yujadilna. Nah, beda sendiri ya. Ya, Iya, yujadilu. pakai ya. Mm-mm. Terus untuk orang kedua sekarang, kamu seorang Oke. laki-laki. Tujadilu, Pasti tak ya kalau orang kedua. Yujadilu. Kalau kalian berdua laki-laki, Tujadilani, lani kalian banyak laki-laki, jamak. Tujadiluna, Sekarang kamu anti, kamu satu orang perempuan. Anti. tujuh tujalina Tujadilina, Tujadilina, Tujadilina. Kalian berdua untuk perempuan sama kayak laki-laki. Tujadilani. Tujadilani. Nah, berbeda lagi sekarang. Kalian banyak Ini, perempuan. Tujadilna. Oke, Tujadilna. Aku, at Tujadilu, U. u ya, Ujadilu. Kalau kami, Nujadilu. Ujad. jadi Baik, sekarang untuk perintah. Perintah orang ketiga harus meminjam fi'il mudhari dikasih lam amar. Karena perintah itu sejatinya hanya untuk orang kedua. Berarti kalau orang ketiga harus mengimpor bentuk kata tertentu. Dan yang dipinjam itu adalah fi'il mudhari. Dia, hendaklah dia, seorang laki-laki melakukan sesuatu. li yu Heeh, heeh. Terus li liu za bentuknya persis dengan fi'il ya mudhari. liu zali dilus Liyujadil. Jazm. ya dalil Liyujadil. ya Karena ini namanya lam amar. Lam amar itu adalah untuk menjazmkan. Kemudian, untuk mereka berdua laki-laki. liu za Hmm, is Ayo. yudal Liyujadilah. Hilang nun. Hilang nun. ya Jadi, kalau ini jazmnya dengan membuang nun. nun Terus, kalau mereka laki-laki, hendaklah. liu jadilu Aha. Terus, dia perempuan, satu. li jadi Litujadil. litul ya litul Aha. salah Terus, li, mereka berdua untuk perempuan. litu jadil lah Litujadilah. Tinggal dibuang nonnya. Kalau ini mabni, maka nggak ada yang berubah. Mereka perempuan. li yu jadil Nah, nah nggak ada ya yang berubah. Liyujadilna. Jadi harus tambah li. Terus untuk kamu seorang laki-laki,
Perintah langsung. Eh, jadil. Langsung pakai fi'il amr. Jadil. Jadil. Kamu berdua laki-laki. Eh, jadila. Lah, Kalian banyak laki-laki. jadil. Jadilu. Kamu satu perempuan. Jadili. Jadi kamu berdua perempuan. Jadila. Jadilah kalian banyak perempuan. Jadilna. Jadilna. Oke. Jadilna. Ma bisahibihim min jinnah. Jinnah itu artinya apa? Jannatah. Jannat. Hmm, Jannah. Kalau Itu apa? kalau Surga, bukan? itu kalau jimnya fathah. Jinah. Oh. Kalau jannah itu surga atau taman. Hmm. Kalau jinnah misalkan di akhir surah An-Nas, gimana bacanya? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan jin. Jin. Jin kan? Bisa juga jin kan? Iya. Nah, kalau di sini artinya bukan diartikan jin, tapi Apa artinya dong? gila, Apa? gila. Oh, gila, gila. Oh, Oh ya, gila. gila. Ya. Biasanya kalau kita dengar bahasa Arab itu gila bahasa Arabnya apa? Yang sering kita dengar. Pernah dengar Apa nggak? ya? Bukan bahlul. Nah, Apa ya? itu bahasa Prokem itu. Eh, yang penting kalau Bahlul jangan diganti vokalnya ya. Nanti jadi nama menteri nanti. Oh, bahlil. Bahlil, bahlul. Oke. Nah, Apa ya, jadi Pak? Sering denger deh. Mbak, ini Gila. misalkan ada judul apa ya? Judul apakah novel atau judul film ya? Awalnya Laila. Laila. La, Laila Majnun. Nah, itu dia. Apa itu? Oh, Majnun tuh gila. Iya, Oh, dari sini ya, jinnah. ya. Oke, sekarang gini, kita Majnun. telusuri dulu biar biar ketemu ya. Jadi, pertama Majnun dulu. Majnun. Sering kan ya? Kita dengar Majnun kan? Oke. Iya, 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 Majnun. iya. Itu ada panjangnya tuh. Majnunun. Ada panjangnya ya. Ya, ada. Iya, Itu iya, ada. iya, iya. Bentar. Biar ini, eh, biar tahu asal usulnya gitu. Nanti Oh, eh, ini Zaidah ini. Zaidah. coba kita telusuri asal kata. Asal katanya. Hmm. Kan gini tulisannya. Asalnya tulisannya begini kan? Majnun. Majnunun. Nah, coba kita bandingkan dengan tadi apa? Jinnah. 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 Oke. Kita jadikan rofa dulu. Jinnatun. Minal jinnati wan nas. Gitu kan? Oke. Sekarang, Mm-mm. kalau majnunun itu kata dasarnya apa? Majnun. Berarti kata dia Kan wazannya dulu, wazan. Bacanya Wazan apa kira-kira? eh, Majnunun. apa? itu Jannah. Maaf, Oh, itu apa? maaf, Janana. Bukan. maaf, Maaf, maaf. Fa'ala. maaf. Maaf. Ulun. Fa'ala. Enggak, maksudnya wazan. Fa'ulu. Polanya. Polanya itu adalah isim maf'ul.
Oh, Isim maf'ul. Fa'ulu, Kalau ini maf'ulun ini huruf aslinya apa? Fa, fa'ala, terus ain, fa'in, terus lam, dan lam. lam. Nanti ikut wazan, ikut pola iflah, maf'ulun. Eh, Maf'ulun. Berarti kalau majnunun huruf aslinya apa saja? jim, ya, nun, Mhm. jim, nun. Jim, terus nun, non, terus nun, non. Oke. Terus jinnah huruf aslinya apa kira-kira? Huruf aslinya. Heeh. Jim, nan, nun, nun. Jim, non, non. Sama kan? Nun. Karena di Ya, sini kan sama. disatukan kan? Tasdid kan? Mm-mm. Oke. Jim, non, non. Sama nggak kira-kira kata dasarnya? Sama. ah, Sama kan? Sama. Oke. Mm-mm. Jadi majnun artinya gila, jinnah juga bisa artinya gila, gila. Oke. Di sisi lain, jinnah juga kalau kita seperti pada surah An-Nas, minal jinnati, jinnah itu artinya bisa juga apa? jin, Jin. Jin. Oke. Kata jin itu nonnya juga dua. iya, Wa ma khalaqatul jinna iya, wal insa wal wa ma khalaqatul jinna. Jadi nonnya juga dua. iya, Oke. Jadi kalau majnunun tadi apa? Waz apa namanya wazannya ya? Bentuknya apa? Bentuk fiil atau Eh, itu maf'ulun. Maf'ulun ya, itu nanti isim maf'ul. betul. Isim maf'ul itu iya. berarti artinya yang di, gitu kan? Em, Berarti majnun itu arti aslinya apa? yang digila, Yang digelar. Bukan. Yang dijini, yang di apa? Yang diganggu jin gitu loh. oh, Oh, orang yang diganggu jin. Makanya gila. Iya, Iya. gitu ya. Orang gila itu tingkahnya aneh-aneh nggak? Iya, iya, aneh-aneh. Kenapa aneh-aneh? Karena pertama pikirannya kosong. hmm, Oh, Akalnya nggak berfungsi kan? iya, Karena kosong. Kalau tempat kosong itu biasanya apa ya? Membuka peluang untuk ditempati orang lain nggak? iya, iya. Dimanfaatkan orang lain tuh, atau dimanfaatkan makhluk lain gitu loh. Nah, karena kosong maka ada yang masuk. Majnun. Oh. Kalau ada Orang yang yang masuk disihir tuh juga Majnun nggak? ya ya bisa ya disihirnya Iya beberapa kan? dulu. Karena kosong kan? Ya Kosong kan? Dihipnotis kosong. kan? Ya kalau itu eh, Lain lagi. apa namanya? Jadi Majnun itu orang yang tingkah lakunya digerakkan oleh jin. Jadi bisa ketawa, bisa aneh-aneh gitu kan. Ini jin Mm-mm. itu gambarannya seperti itu. Jadi se apanya istilahnya sesenior seniornya mereka itu tingkahnya aneh-aneh Mm-mm. apa namanya seperti anak kecil gitu kayaknya sealim-alimnya jin itu masih bagus seberandal-berandalnya manusia gitu, dalam ah, tingkah lakunya segala macam memang Allah ciptakan seperti itu iseng gitu, Pak. iya Iseng. iseng-iseng juga terus tingkahnya aneh-aneh gitu ya menurut kita aneh gitu ya menurut kita Mm-mm. aneh karena memang ya maksimalnya mereka bisanya begitu ibaratnya mereka itu katakanlah yang paling alim ya jin yang muslim misalkan hafal Quran alim itu pun begitu anti memang tingkahnya tabiatnya begitu tabiat dasarnya itu memang aneh-aneh masih suka iseng masih apa Hmm. oke Hmm. ya jadi majnunun ya kita bilangnya artinya gila gitu kan padahal kalau Mm-mm. ditelusuri majnun itu ya memang dirasuki jin atau diganggu jin gitu ya karena kosongnya itu karena nggak istilahnya bahasa kita nggak punya pikiran nggak bisa mikir ya. Hmm. Ya, jadi akhirnya ditempati yang mau masuk ya. Baik. Jadi jinnah itu sama majnun itu akar katanya sama jinnah majnun itu sama yaitu jin juga makanya kata-kata jinnah itu bisa juga diartikan jin
bisa juga diartikan gila. Makanya ketemunya di mana jin sama gila itu? Ya ketemunya adalah setelah kita apa namanya? Kita telusuri akar katanya, huruf aslinya apa saja. Nah, itu baru ketemu. Terus korelasinya apa gila sama jin gitu kan? Ya karena orang gila itu kosong, makanya dia gampang dikendalikan oleh Iya. ya jin. Gitu. Ya istilahnya minjem minjem jasadnya aja gitu. Baik. Casingnya sih manusia. Baik, nah sekarang ini jinnah. Ini dalam ayat ini jinnah itu kita artikan gila atau penyakit gila. Mm-mm. Nah terus pertama ada fiilnya nggak di dalam kalimat ini? Eh, Bisofi bihim menjin nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kita pastikan bukan jumlah fi'liyah. Ya. Ya. Berarti pasti jumlah apa? Pilihannya kan cuma dua. Wah, Ismiyah. Pasti ismiyah. Nah masalahnya adalah kewajiban kita ketika kita sudah mengidentifikasi itu adalah jumlah ismiyah, kita harus mencari tahu mana mubtada'nya dan mana. Mm-mm. Robar. Nah itu Mm-mm. kira-kira mana yang jadi mubtada, mana yang jadi khobar. Coba kita kenali karakternya dulu. Mm-mm. Yang pertama adalah ma. Itu kira-kira ma Mm. itu kan banyak tuh ada ma nafi, ada ma istifham, ma mausul, ma syarat. Kira-kira ini ma-nya ma apa? Ini Ma- emaknya kok ada Zaidah ya? Jadi kayaknya menafi. Oke, ma nafi berarti artinya tidak kan? Heeh. Nah, ma nafi itu kan secara i'rab kan nggak punya pengaruh. Tidak menasabkan, tidak mengecilkan kan gitu. Iya. Ya, Dia menjadi hanya mempengaruhi makna saja, menjadi Iya. negatif. Nah, terus berarti yang di apa namanya, yang disorot sebagai permulaan kalimat ini apa ini? itu eh, ada apa majrur itu Mas? Kalimat Oke. majrur. Jadi bi dan sohibi kan, berarti satu paket Ya, jar majrur. jar majrur. Oke, jar majrur itu kalau di depan jadi apa? Jadi itu yang apa khobar yang diawalkan, khobar Khobar mukodam. yang khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Berarti di situ bi dan sohibi itu bergabung menjadi satu mahal apa? Mahal karena Rob. dia Mahal khobar, rofa ya. mahal Mahal rofa. rofa. Nah, kalau khobarnya sudah ada dan dibalik kan khobarnya didahulukan, berarti yang belum ada apanya? Eh, Mutadanya. Mubtadanya mana kira-kira? eh Jinnah. nah, Jinnah. Oke. Katanya mubtada itu harus rofa, itu kan? iya. Ya, Kenapa bisa jar? Jar itu kan. karena dia dijarkan oleh min. Min. Min apa itu? Hah? Min apa? Min Min. Zaidah. Ya. Oke, sekarang coba kita ingat kembali syarat untuk min zaidah itu apa? Syarat min Zaidah itu depannya ada yang negatif. Aha. Terus Lalu ada isim apa? Nakiroh. nakiro. Sekarang apakah sebelumnya min ada negatif? Ada ma. Ada, Eh, ma. Apakah sesudahnya min isim nakiro? Iya, jinnatin Enggak, nakiroh. enggak pakai al kan? Jadi dia nakiro. Jadi sudah memenuhi syarat kan? Berarti Iya, minnya itu sekedar zaidah. iya. Berarti jinnatin itu sebenarnya adalah berirab apa? Mutada. Ya, jabatan Pak. mubtada dan berirab rofa. Rofa. Oke. Jadi nanti minnya nggak usah diartikan. Jadi fungsinya cuma Iya. penekanan aja, apa semacam taukid gitu. Oke, sohib di sini beda dengan sohib yang tadi ya, yang di depan di halaman satu. Kalau Iya. sohib tadi di depan karena sambungannya mal, sohibul mal Pemi- berarti apa artinya? Pemilik. Pemilik, pemilik harta. Sama seperti kalau kita apa ya istilahnya ada acara, ada yang namanya sohibul bait. Iya. Apa namanya? Pemilik rumah. Ah, pemilik rumah. Ada sohibul hajah. Pemilik hajat. Iya. Oh Nah, gitu. di sini sohib di sini artinya sedang tidak diartikan sebagai pemilik, Oke. Oh, tapi teman. Sohib teman. Oh, kan teman. sohib kan? Iya. Ya, kita Iya. bilang sahib atau sahabat. Oke. Jadi
Coba. Ma bisahibihim min jinnah. Artinya. Tidaklah gila Tidaklah. dengan teman. Apa gimana Jadi gini, ngomongnya? kalau kalau ada khobar muqaddam begini, bisa dua-duanya boleh. Ya, mubtadanya dulu boleh. Kalau mengartikan ya, Hmm, khobarnya dulu juga boleh. Kalau khobarnya dulu bagaimana? Tidaklah dengan teman Gila. Menjadi Mhm. gila. Tidak ada pada teman mereka tidak ada pada penyakit, ya, penyakit gila. Oh, tidak Tidak ada pada 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 teman teman mereka mereka eh, penyakit gila. penyakit gila. Atau Hmm. dibalik boleh juga. Tidak ada penyakit gila pada teman mereka. Oh iya. Mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang Makkah, ya. Yang dimaksud teman di sini siapa? Nabi Muhammad. Pada teman mereka. Nabi Muhammad. Karena mereka ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka bilang Muhammad nih gila nih, merubah keyakinan yang sudah lama mengakar dari nenek moyang. Makanya Al-Quran membantah ma bisahibihim min jinnah. Teman kalian tuh nggak gila, nggak ada penyakit gila Hmm. pada teman mereka. Ma Teman bisa. mereka di sini maksudnya Nabi Muhammad. Ya, yang dimaksud teman itu adalah Nabi Muhammad, yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Hmm. Tapi ini ada uniknya. Kenapa? Sudah kondisinya sudah mereka sudah apa istilahnya? Udah ngata-ngatain Nabi ibaratnya. Tapi Al-Quran masih menggunakan istilah teman Oh. dan bukan musuh gitu. Ya, karena Nabi itu adalah sosok teman ideal bagi semuanya. Karena mereka Hmm. orang Mekah ya, bahkan seluruhnya, bahkan sampai kondang di luar viral ya, di luar Mekah pun yang namanya sosok Muhammad sebelum jadi nabi, sebelum usia 40, sebelum beliau itu ke apa mendapatkan wahyu di Gua Hira, itu tidak ada satupun yang tidak menjadi teman. Saking baiknya supel Hmm. banget ya. Nggak ada orang yang merasa menjadi musuhnya Nabi. Nggak ada alasan untuk Hmm. memusuhi. Tidak ada Semuanya suka. ya, ya. Al-Amin. Amin dapat dipercaya, nggak pernah bohong, itu nggak pernah apa namanya, nggak pernah keliru dalam hal-hal urusan yang kecil-kecil gitu ya. Terus Hmm. akhlaknya baik, dia sama semua orang dekat, memuliakan semua orang, tidak pernah menghina. Pokoknya baik lah, pokoknya Masya Allah. perfect banget, Hmm. sangat sangat sempurna, pribadi yang sangat sempurna. Makanya Hmm. Al-Quran pun ketika mereka sudah memusuhi pun masih tetap dibilang sahib. Hmm. Bukan musuh ya. Jadi, Bukan, bukan, masih dibilang sahib. Bahkan, nah, jadi baru kemudian istilahnya ada orang yang tidak suka itu karena mereka tidak suka perubahan. Jadi ketika ada perubahan, oh Muhammadnya ada-ada aja nih gitu kan. Nah baru status quo. status quo. Nah jadi ketika mereka itu apa namanya, bahkan ketika mereka nggak suka pun dalam urusan-urusan tertentu, mereka tetap berinteraksi dengan Nabi. Misalkan Hmm. dalam hal kalau menyimpan harta. Nabi Ya, kan tempat menyimpan harta, bankir. ongkir. Ya, seorang bankir untuk menyimpan. Jadi orang Mekah itu banyak banyak sekali mempercayakan penyimpanan harta mereka ke Nabi. Karena Nabi itu Hmm. pertama jujur. Terus kalau ngitung itu nggak pernah selisih. Dan Hmm. beliau itu nggak pakai nyatet. Itu ingat semua itu di kepala beliau. Hmm. Itu memorinya luar biasa. Nggak tahu Hmm. itu berapa, bukan giga lagi, tera ya. Iya. Itu Oh, wow. memorinya itu luar biasa. Itu hafal semuanya. Jadi ibaratnya kalau ketemu siapa aja tuh ingat. Kalau kita kan nggak, siapa ya? Maaf saya namanya lupa gitu. Kayaknya pernah ketemu Hmm. nggak ya? Hmm. Gitu kan kadang-kadang kalau ketemu siapa gitu. Disapa orang, maaf siapa ya Anda ya gitu kan. Hmm. Lupa.
Kalau Nabi itu enggak, ingat semua. Ya, ketika ingat itu kan orang merasa dihargai. Mm-mm. Ingat terus dia sama saya kan gitu. Nah, Mm-mm. i- jadi mereka itu yang jelas menolak akidah Nabi pun kadang masih nyimpen hartanya di Nabi. Mm. Kayaknya ada teman-teman mereka itu nyindir, kamu itu bukan pengikut Muhammad kok nyimpennya kan ke Muhammad, Mm-mm. nyimpen apa apa dinar atau dirham gitu kan, Mm-mm. nyimpen harta itu. Ya, kata mereka itu urusan kepercayaan itu beda dengan urusan bisnis gitu. Bisnis Mm-mm. adalah bisnis. Bisnis Iya. Karena nggak ada yang dipercaya selain Muhammad. personal. Karena dia itu nggak pernah yang namanya dalam apa rekam jejaknya itu. Pernah itu. Istilahnya angka-angka bergeser itu nggak pernah. Jadi ya itulah pribadi Nabi. Ya, dan puncaknya di usia yang ke-35 itu ya. 5 tahun menjelang jadi Nabi. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Mm-mm. Mm-mm. Karena Orang yang dipercaya. proses untuk menaikkan Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah. Jadi itu prosesnya kan Ka'bah itu kan runtuh separuh ya, Pak, sebagian dindingnya itu. Karena kena banjir. Nah, Makkah itu kalau hujan dikit banjir. Karena Mm. nggak ada drainasenya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Nah, karena batu semua kan, jadi nggak bisa meresap. Nggak ada resapan. Nah, itu makanya di sini ma bisahibihim min jinnah. Kata Al-Quran, kata Allah, salah kalau mereka orang-orang Makkah bilang bahwa Muhammad itu gila. Maka ma bisahibihim min jinnah. Tidak ada penyakit gila pada teman mereka. Jadi Nabi Muhammad itu masih diistilahkan sahibi. Tauhid. Iya, karena mereka itu hanya nggak suka ajarannya aja. Iya. Terus secara pribadi mereka masih bergaul, Mm-mm. masih say hello gitu kan. Masih bahkan minta tolong untuk dibantu menyimpan harta. Dan makanya ketika beliau hijrah malam-malam itu kan, Iya. siapa yang disuruh menempati tempat tidur beliau, menempati rumah beliau? Abu Bakar. Bukan Ali. Abu Bakar kan yang menemani. Yang ikut Kalau yang suruh tidur di rumah, tinggal di rumah beliau siapa? Ali. Ali. Ali bin Abi Thalib. Untuk ngapain? Ali bin Abi Thalib suruh tinggal di rumahnya. Menjaga harta itu. Bukan hanya menjaga harta, suruh bagi-bagi, Oh, bagi-bagi. suruh mengembalikan. Kembalikan. Jadi Nabi kasih catatan itu. Maksudnya Ali suruh nyatet. Ini si A, ini nyimpannya sekian. Si B nyimpannya sekian. Hmm. Si C. Jadi itu kembalikan. Yang sudah diamanahkan ke saya, kembalikan ke mereka. Karena aku mau pindah. Jadi Ali itu tugasnya Hmm. ya itu. Jadi beberapa hari stay itu di rumah Nabi untuk apa namanya melayani Bagi-bagi. pengembalian uang, pengembalian Hmm. simpanan dari para nasabah. Nah, istilahnya gitu. Hmm. Karena nasabahnya banyak, sehingga mengembalikan uang nasabah itu. Itu tugasnya Ali. Jadi Masya Allah, Nabi sahabat macam Ali, bankers. bagus. Jadi Ali itu semacam kayak kayak mesin ATM atau tellernya. Tellernya. Hmm. Tellernya. Baik. Sekarang ada 7 kata ini yang harus di. Ya, Yang pertama adalah Ah, ma, ngerti. Yang kedua, bi, yang ketiga, so, sohib, oh ini. Yang keempat, him, bukan. oh bisohbihim, Kan bisobihi, syibhul jumlah kan? ya, bisohibi. Ya, Bisa jar dan majrurnya. Kemudian ya. kemudian yang kelima, 5, him, him ya. him, Yang keenam, mi, anamin, min. Yang ketujuh, inna, jannatin, jinnah. Jangan jannah. jinnatin, Jinnah. Oke, sekarang nomor 1, ma, ma, harf, harf, nafi, Mabni, nafi, mabni, suku, mabni, mabni sukun. sukun, Oke. Kemudian yang kedua, bi. harf jar, ya, Mabni, mabni kasroh, kasroh. Oke. Terus nomor 3, sohib, isim, isim mufrad. mufrad, Mu'rab atau mabni? Jelas. eh mur, mu'rab, Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? raw, jar, Kenapa jar? dijarkan oleh bi, bi, Jarkan bi. Tanda jarnya sohibi, i, kasroh. sur,
Nomor 4. Him. Apa him? Sorry, itu jumlah Bukan jumlah, bukan jumlah. Ibu jumlah. Himhul si jumlah. Ibu sibu jumlah. jumlah. Nah, Ya, sibu mahal, jumlah. mahal apa? Mahal rofa. Pak. Kenapa mahal rofa? Karena dia itu adalah khobar, Kobar. Muqaddam. muqaddam. Kodam. Muqaddam. Terus nomor 5. Him. 5 him. Itu isim. Domir. Domir, Baris baris, muttasil, mabni muttasil, atau mu'rab. I. Mabni mabni, apa? mabni sukun. Mahal Mahalnya jar sebagai sebagai mudhof ilaih. oke, mudhof ilaih. Nomor 6. 6 min zaidah. Mu'rab Harf atau jar mabni? zaidah. Eh Mabni. mabni sukun, Sukun. Kemudian jinnah. jinnatin. Itu isim Im. Isim mufrad, mu'rab atau mabni? mu'rab. Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar atau apa yang lain? Rof. Dua. Kalau secara fisik dia Jar, jar. tapi Terus secara posisi ini Rafa. secara posisinya dia Nah, adalah rofa. jadi jar tapi posisinya rafa. Rofa. Kenapa jar? Dijarkan oleh min Sebagai Kenapa rafa? Posisi karena dia mubtada. mutada. Salah. ada apa? Mutada itu yang di belakang. Muakhir, Mu'akhor. muakhor. Mubtada mu'akhor. Tandanya Ya. kalau dia jar, fisiknya ya, berarti kalau tanda I kasroh. Oke. Sudah, sekarang ini ada nun ha ya. Wazannya nun hak yaf'aluna. ya. Wazannya yaf'aluna. Eh Asalnya ya. berbunyi Iyan hayuna. Oke. Yan hayuna. Terus binanya apa? Binanya iya belakangnya. Man. Nafkis Mm-mm. yayi. Ya i. Yai. Yes, ya i. Sighah. Sighah itu bentuk. Bentuknya dia itu Il. Fi'il apa? mudori. Dori. Fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari itu ada Mudori. apa? Yang aktif. Ya, maklum itu aktif. Jamak mudzakkar ghaib itu mereka. Jamak mudzakkar tapi ghaib. Ghaib itu orang ketiga. Mereka. Sulasi mujarrad. Sulasi itu tiga huruf. Mujarrad itu murni, tanpa tambahan. Oh ya. Nah, jadi 3 huruf yang murni. Belum ada Mm-mm. tambahan. Oke, sekarang Jadi ada nahaya. Nahaya. Yan hayu. Mm-mm. Apa pertama kali yang harus kita lakukan? Oke. Wow. Contoh, Ada huruf you yang di kata terakhir dimatikan ya. berarti kayak ada berapa itu? Itu kaidah 6 apa 5? 5. 5 boleh. Atau ada yang lebih mudah lagi. Oh, ada yang lebih mudah lagi. Ini Oke, apa yaknya tuh? ini hidup nggak? Yaknya hidup nggak? Yapnya hidup, ya. Satu setelah harokat apa? Fathah, Maka harus diganti apa? alif. Alif. Nah, itu lebih mudah. Jadi Itu nggak perlu. Lu kaidah 1 ya. yang Ada nomor satu. 1 lupa soalnya baru belajar nomor 5. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. 5 boleh, 1 boleh. Iya, Nah, tapi ada yang lebih mudah yaitu 1. Karena di 1. sini adalah apa namanya? Fathah ya. Jadi ya Iya, diganti alif karena hidup. Maksudnya yaknya yang hidup dan jatuh setelah fathah. iya. Nanti bacanya apa? Yan ha Ya. una. Yanhauna. Nah, Oh, nah. terus kalau seperti ini bacaannya aneh nggak? Aneh. Aneh. Apa Ada itu? 2 huruf berdampingan dan keduanya sukun. Ya, jadi Di remove nomor 9. nah, apa itu yang di remove? Yang sebelah Alif. 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 Ya, alifnya dibuang karena bertemu dengan huruf sukun yang lain.
Ya. provinsi yang lain. Kaidah jadinya apa? Jadi yanhauna. Yanhauna. Kaidah berapa ini? 9. Kaidah 9. Sudah selesai atau belum? Kayaknya udah selesai. Kenapa sudah selesai? Perlu nggak Karena ini? wawunya itu adalah ini apa namanya fa'il, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kira-kira perlu nggak harokatnya H disesuaikan dengan wawu? Oh, iya benar juga. Nggak tahu Oh deh. iya, kan biasanya kan sebelumnya wawu kan domah nih. Iya. Ini tiba-tiba fathah. Perlu nggak disesuaikan? Ya, huna. Nggak perlu karena udah sama-sama di atas. Oke, jadi yanhauna. Iya. Ini sengaja saya simpan nih. Baru, apa? Harus mikir. Baru. Karena kalau dikasih di sininya udah tahu akhirnya kan ujungnya. Iya benar. Nah, kalau nggak tahu ujungnya kan ini sudah selesai belum ya Iya, ujungnya? benar. Oke, jadi ini udah selesai. Nggak perlu Ya. penyesuaian. Oke, sekarang karena sebelumnya fathah ya, fathah sama wawu itu identik dengan dhammah, jadi nggak perlu sama-sama sudah di atas, sama-sama harokat yang mempunyai istilahnya tekanan berat ya. Kalau kasroh itu kan ringan. Oke, baik. Sekarang berikutnya masih kata dasar yang sama, tetapi wazannya berbeda polanya. Dengan Oke. wazan yafta'iluna, maka asal bunyinya adalah Yan tahiyuna. yan tahiyu. Oke, sekarang bina pasti sama. Binanya apa tadi? Sama tadi apa? Nakis yai. Is ya i. Terus setelahnya Sigohnya Mudori. sama fiil. sama juga fi'il mudhari. Oke, terus apa yang harus kita lakukan pertama kali? Oke. eh Um, apa ya? Sama Oh yang kayak ini ya. kayak You, sama you, you, you belakang ini dimatikan. 6. udah 6. Atau Udah, he, 6 bukan. bukan ya? Bukan. 6 itu apa? Atau 6 he. itu mengganti mau jadi ya. Itu 6. Wow, jadi ya. Oh iya, jangan ya. wow, Em, di kalau you dimatikan nggak ya? Aha, ya itu masuk. Ada itu. berapa Ah, tuh? itu 5. 5 bukan 6 ya. Jadi Ya. ya-nya dimatikan. Mm-mm. Karena ya-nya ada di akhir kata dan berharokat dhamma. Iya, Kaidah 5. kayak ada 5. Mm. Kaidah huruf ya dimatikan karena berharokat dhamma di akhir kata. Nah, jadinya apa? Kalau yang tahiuna, Jad- kalau pakai Yantahiuna. Mati. yang tahiuna. Kaidahnya berapa tadi? Oke. Kaedah 5. Terus, apa lagi? Sudah selesai atau Eh, belum? belum. Ada Belum. 2 huruf berdampingan, Nah, kedua-duanya sukun, jadi yang huruf pertama yang di remove. jadi Jadi yantahiuna. kaidah berapa? Kaidah 9. 9. Yang tahiuna. 9. Mm-mm. Sudah selesai Mm-mm. belum? Belum. Apa itu? Kenapa belum? Karena susah nyebutin yang hiuna itu. Jadi Apa? itu kayaknya harus A-nya di-adjust. Jadi huna. hu, baunya tuh baunya karena hu. Ya, betul. Jadi haknya harus ditambah Gitu. untuk Ya, menyesuaikan bunyi dengan ya. wawu. Menjadi yang Yantahuna. ini nggak ada kaidahnya ya. Ini alamiah aja ini. Kaidah alamiah. Udah selesai. Selesai. Nah, itu bedanya yang tadi yang di atas. Jadi sengaja saya hadirkan dua hal itu kan. Yang pertama itu tidak perlu menyesuaikan pada seperti yang di atas tuh. Yang hauna karena memang sudah fathah. Nah, kalau yang tahiyuna itu karena haknya kan kasroh. Setelah dibuang-buang-buang malah justru kasroh. Nah, itulah kasroh menghadapi wawu itu susah diucapkan oleh lisan orang Arab. Sehingga yang kasroh itu harus dipaksa menjadi dhamma untuk beradaptasi. Untuk beradaptasi dengan wawu. Oke, ya, sudah. Ya. Pak Ustadz, sebelum Ya, lupa, Pak Ustadz lupa kirim yang itu half mudada, apa munada. munada. Oh iya, munada ya.
Ya, Oh ya, iya ya, benar. ya, 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 segera nanti. Kemarin sudah disinggung kan Menanda ya, Ke kemarin. yang dipanggil-panggil itu kan? Heeh. Oh iya, iya. Apa? Segera atau sebentar. No, no. Sebelum lupa. Tafsirul minah. Jadi lupanya setahun Pak Ustadz. Oh iya, makanya sebelum setahun, makanya sekarang juga. Dan nggak enak, lupanya berapa lama setahun. Tahun kan. Sudah saya kirim, tinggal nyampe. Udah. Ya. Hmm. Ya, makasih. Enak kalau lupanya berapa lama setahun. Hmm. Karena udah tinggal hitungan jam tuh. Iya, benar. Baik, sekarang 109. Ini ada yaruduna. Yaruduna. Itu fi'il apa? Yaruduna. Fi'il mudhari. Oke, kata dasarnya. Huruf aslinya apa saja? Ro dal dal. Ro, dal, dal. Berarti roda, Dan gitu kan? Roda, roda. Nah, itu artinya apa? Hmm. roda. Kan ada istilah murtad itu kan? Oh. Istilah murtad itu dalnya dua ya, murtadun. Hmm. Orang yang kembali ke belakang maksudnya. Kembali itu Orang yang ya berbalik. tadinya kafir kan kalau zaman permulaan Islam kan zaman Nabi itu kan Islam itu kan sesuatu yang baru kan. Nah, kemudian berarti aslinya mereka itu kafir ya. Terus masuk Islam. Terus kemudian Berbalik lagi. keluar berarti apa? Dia berbalik ke agama yang sebelumnya. Makanya dibilang murtad. Jadi yaruduna itu artinya mereka mengembalikan. Mereka mengembalikan. Itu ya apa namanya? Kalau ditelusuri kata dasarnya itu mirip-mirip seperti itu. Yaruduna mereka mengembalikan. Hasadan. Apa hasadan? Asad. Asad. Ya, hasad. Apa hasad? Asad. Hasad. Dengki. 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 Hmm. Itu nggak suka tapi nggak jelas itu. Apa nggak suka aja sama orang gitu ya kan. Penyakit hati itu Pak ya. Iya, kalau orang zaman Baik. sekarang itu seringkali diistilahkan dengan SMS gitu kan. Apa tuh? Susah melihat orang senang, Iya benar. Oh. senang melihat orang susah. Iya benar. Itu dengki, itu hasad Itu itu. dengki ya. Kalau ketika orang lain mendapatkan nikmat, Mm-mm. mendapatkan ya apapun nikmat itu lah berupa apapun, itu termasuk dengki itu gini loh. Kadang-kadang sepele itu ya. Misalnya, kenapa nggak saya? Nah, itu sudah Iya dengki itu. benar itu Pak. Itu dengki itu. Itu hasad. Makin tua sering kayak gitu tuh Pak. Kenapa dia? Aku pikir apa ya geblek. Kenapa dia? Kenapa nggak aku? Nah, itu dengki, itu bagian dari dengki. Kenapa dia? Dia kan gini kan, mendingan aku, kenapa nggak aku aja? Nah, itu juga hasad itu. Itu termasuk. Sifatnya tuh dengki tuh biasanya karena sombong gitu ya Pak. Hmm. Ya Sombong. pokoknya enggak. Ya itu tadi SMS tadi. Semua ya. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Benar. Nah, beda kalau begini. Kalau ada orang lain yang dapat nikmat, kalau mau pengen menghindari dengki, minimal gini. Mudah-mudahan saya juga dapat seperti dia. Ya. Nah, itu enggak hasad itu. Tapi kalau kenapa dia yang dapat, kenapa nggak saya gitu kan, yang dapat apa kenikmatan. Nah, Iya. itu itu hasad. Oke, hasad dan dengki. Tabayyana telah jelas. Tabayyan Jelas, jelas. ya, tabayyana jelas ya, karena telah itu kan karena bentuknya fi'il madhi. Tabayyana
Tafa'ala. Jelas, nyata, gamblang. Oh, pokoknya jelas lah gitu ya. Kemudian fa'fu. Itu sih fa-nya nggak ikut ya. Wa'fu. Fa'fu. Itu hamzanya hamzah wasal. Maafkan. Eh, Ya. maafkan. Kalian maafkan. Karena wawu pada fi'il amar pasti untuk orang kedua. Kalian maafkan. Kemudian ada wasfahu. Itu wawunya nggak ikut. Jadi itu hamzanya wasal. Dibacanya apa? Asfahu, Bukan. Salah. usfuhu, Salah. isfahu. Isfahu. Kalian biarkan. Biarkanlah. Nah, sekarang hmm, dari depan ya. Ada wadda. Wadda ini bukan ini ya. Berapa kata wadda itu? 2. Satu. Hah? Ya kalau Ya, dua apa? maksudnya satu ya, satu kata, tapi kenapa jadi 2 ya? Kalau kalau Maksudnya dua, satu ya susah kan kalau dua. Satunya apa ya? wadada ya, dari wadada ya. Betul, wadada. Makanya ada salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna itu Al-Wadud. Waduh. Ya kan? Al-Wadud kan? Oke. Mm-mm. Kemudian kalau pada istilah yang sering kali terucap ketika ada acara suatu resepsi pernikahan, itu istilah mawaddah. Oh, Wadah. Nah, ya. itu sama itu. Akar katanya Hmm, sama dengan waddah, wadud, mawaddah itu sama. Apa kira-kira artinya? Waddah. wadah. Ten, ten- Apa? Salah ya. Bisa tenang apa? Bukan. menginginkan, bisa senang. Bisa ingin, bisa Senang. senang. Ya, tergantung konteksnya. Jadi kalau makanya dulu kan gini. Kalau istilah itu, kalau dalam acara-acara, kalau kita kondangan itu kan, istilah mawaddah warahmah itu kan, Ya. pernah nggak dibalik? Rohmah dulu. Enggak. Nggak pernah. Rohmah wa mawaddah nggak ada. Pasti mawaddah dan mawaddah warahmah. Nah, di mawaddah itu ada keinginan dulu. Keinginan, ada apa, rasa senang, suka. Ketika rasa senang, suka itu timbul, apakah sudah ada rasa apa istilah rohmah? Rohmah itu apa? Eh, Kasih menyayangi. ya, menyayangi. Apakah ketika menyukai itu langsung menyayangi? Belum tentu. Belum tentu. Jadi duluan mana sayang sama suka? Suka dulu. Makanya mawaddah dulu selalu, baru warahmah. Hmm. Tidak pernah dibalik. Kalau apa namanya? Kalau orang ABG suka sama lawan jenis, itu tuh suka dulu tuh. Ya. Pasti karena sesuatu hal-hal yang zahir atau lahiriah. Misalkan karena mereka ketika misalkan ketemu, melihat pertama kali, oh ada ketertarikan, itu mawaddah dulu. Belum ada rahmah. Yang laki-laki melihat perempuannya, oh dulu cantik. Kalau yang laki-laki, yang perempuan melihatnya laki-laki, oh cakep gitu kan, gagah, cakep. Itu waktu masih muda. Ketika sudah berumah tangga, seiring dengan waktu, usia, kan yang dulu cakep itu sudah nggak terlalu cakep lagi. Karena awal sih. Hmm. Yang dulu gagah sudah nggak terlalu gagah. Ya yang tadinya ya macam-macam lah. Yang dulu pakai parfum, sekarang pakai minyak angin misalnya. Lah itulah. Tapi tetap bersama tuh. Itu yang apa? Yang berperan apa? Itu rahmah, Roma. bukan lagi mawaddah. Ya, makanya mawaddah wah. Jadi maksudnya biar nggak lupa artinya waddah itu. Nanti di Al-Quran tuh kadang bentuknya fi'il mudhari ya waddu. Mm-mm. Ya, wadda ya waddu. Itu sama, menginginkan Mm. atau menyukai. Mm. Baik, di sini lebih ke ingin ya, menginginkan. Ya. Baik. Wadda katsirum min ahlil kitab.
Kasirun. Eh, kasirun tuh sedikit ya atau apa? Banyak, kebanyakan. Oh, banyak kebalik. Banyak, Yang ya. Kalau sedikit itu qalilun. hmm, Kalau sedikit Ahli itu kitab qalil. biasa, ahli kitab. Kalau kasir itu banyak. banyak suka. Nah, Hah? bukan. Kebanyakan dari ahli kitab ini diteruskan. Iya. Oh, Kebanyakan dari kebanyakan dari ahli ahli kitab kitab itu Menginginkan menginginkan orang lau sukan yaruddunakum. mereka kembali. Kalau mereka ingin kalau mengembalikan kamu. mereka ingin mengembalikan mereka Kalian. Kalian. kalian Mereka, heeh, mereka ahlu kitab ingin mengembalikan kalian mim ba'di imanikum. dari sebagian Sesudah. sesudah Kalau sebagian itu apa? Pakai dot, ba'di. obat di Ini pakai dal. Jadi sesudah. Hmm. Mim ba'di ya, imanikum. Sesudah Sudah iman kalian. iman kalian Mengembalikan tuh butuh maf'ul bih kan? ya Mengembalikan kemana? kembali ke sebelum Kufaron. kufaron. Menjadi Akhir. orang-orang kafir. Nah, jadi ini kan surah Al-Baqarah ya. Nah, Al-Baqarah itu lebih dominan kalau cerita tentang Nabi yang sudah ada di Madinah. Kalau sudah ada di Madinah berarti Nabi berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Nah, berarti ahlul kitab di sini adalah orang Yahudi. Yahudi. Orang Yahudi itu kebanyakan dari ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi, karena di Madinah itu nggak ada orang Kristen, Iya. adanya orang Yahudi. Orang Kristennya di Najran, di perbatasan Yaman, bukan di Madinah. Jadi kebanyakan dari ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi, kebanyakan mereka ngapain? Ingin, ingin Ingin apa? mengembalikan orang Mengembalikan kalian. menjadi kafir. Kalian itu maksudnya orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi, mim ba'di imanikum, sesudah keimanan kalian dikembalikan menjadi apa? Kafir. Kafir, kufaran. Kufarun. Nah, jadi orang Yahudi itu tidak sama seperti kita atau tidak sama juga sama seperti orang Nasrani. Kalau kita itu mirip seperti orang Nasrani, menggait sebanyak-banyaknya pengikut, ya, berdakwah. Makanya ada misionaris Nasrani kan. Ya. Mereka ada tugas semacam menyelamatkan domba-domba yang tersesat kan gitu. Dari ras manapun, bangsa manapun. Tapi kalau orang Yahudi itu kan eksklusif. Mereka merasa bahwa hanya orang Yahudi, hanya orang keturunan Israel sajalah yang berhak menganut agama seperti mereka. Ya. Jadi kalau orang lain itu semacam tidak punya kepantasan ya, tidak punya kelayakan untuk punya kepercayaan seperti mereka. Sehingga Sombong. mereka tidak perlu mendakwahkan agama mereka. Nah, tetapi seiring dengan semakin banyaknya pengikut Nabi di Madinah, mereka gelisah juga. Yang penting adalah mereka ingin agar mereka pengikut Nabi itu kembali menjadi kafir. Biar pengikut Nabi itu nggak terlalu banyak, makanya digerogoti seperti musuh dalam selimut gitu. Mereka gerilya. Jadi mereka tidak merasa tidak perlu agar mereka masuk agama Yahudi. Mereka nggak mau. Yang penting orang-orang itu tidak Muslim. Terserah mau setelah keluar dari Muslim itu mau agamanya apa terserah. Yang penting jangan mengikuti Muhammad itu aja. Karena semakin banyak pengikut Muhammad, pertama mereka akan semakin terdesak. Yang kedua, semakin juga mereka boroknya akan ketahuan. Karena borok mereka itu dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran. Ya, dari masa lalu mereka. Oke, jadi kenapa mereka kebanyakan dari ahlul kitab itu ingin mengembalikan kalian menjadi kufaron, orang-orang kafir sesudah keimanan kalian adalah hasadan. Karena dengki. Nah, ada makna karena kan? Nah, kalau karena itu berarti jabatannya ini mungkin nggak tahu nih sudah atau belum. Namanya maf'ul min ajlih namanya. Jadi belum maf'ul, Belum. kalau maf'ul bih itu kan objek gitu kan.
Nah, seperti kufaron itu objek dari yaruduna, objek kedua maksudnya. Karena objek pertamanya adalah kum. Nah, yarudu mengembalikan itu membutuhkan dua objek. Objek pertamanya adalah kum, kemudian objek kedua atau maf'ul bih kedua adalah kufaron. Nah, sedangkan hasadan itu sebagai maf'ul min ajri atau bahasa kita itu alasan. Alasan kenapa mereka menginginkan kalian untuk menjadi kafir kembali. Hmm. Karena hasadan, Karena dengki. karena dengki. Dari mana asal dengki itu? Min indi anfusihim. Di sisi mereka Dari sendiri. dari Dari sisi diri-diri mereka sendiri. Jadi kedengkian itu ya karena timbul dari diri mereka sendiri. Padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, Kebenarannya sesudah 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 tidak jelas. bukan, telah ma-nya itu ma masdar namanya. telah jelas. Gini tabayyana itu fi'il atau bukan? Apa Ya, yang fi'il madi, Fi'il madhi. Terus ba'di itu isim bukan? Mbak. Sesudah. Isim kan? isim. Biasanya kata ba'di sesudah itu butuh apa? Sesudah butuh Sesudah zuhur, sesudah isya, sesudah subuh, pasti butuh apa itu? Pasti butuh mudhaf ilaih. mudah. Pasti membutuhkan mudhaf ilaih. Sedangkan di belakang itu ada tabayyana, fi'il. Fi'il itu bisa nggak menjadi mudhaf ilaih? Enggak. Enggak. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka dikasih ma. Fungsinya ma itu Hmm. adalah namanya ma masdar. Hmm. Nah, jadi ma masdar itu menjadikan fi'il seolah-olah dia isim. Jadi fungsinya ma itu adalah harf masdar, Memasdarkan. Oh. memasterkan fi'il. Jadi nggak usah diartikan, langsung mimba ma tabayyana, sesudah telah jelas gitu ya. Hmm. Sesudah jelasnya boleh. Hmm. Lahum, apa yang jelas? Fa'ilnya mana? Tabayyana itu. Tetap punya fa'il. Fa'ilnya mana? Eh, Cari yang rofa. Jangan. Kan fi'il madhi. Cari yang rofa. Yang rofa adalah Oh, al-haqqu. ini fi'il madi ya. Fi'il Nah, madhi. nah, Kenapa? Hakku. Fa'ilnya adalah al-haqqu di belakang. al-haqqu. Jadi sesudah kebenaran Benaran. Oh, telah jelas bagi mereka. bagi mereka. Mereka ahlul kitab, ya, kebenaran itu sudah jelas, gamblang di dalam Taurat itu sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman yaitu Muhammad. Jelas sekali, tapi mereka tetap mengingkari. Kenapa? Karena hasadan. Dengki. Dengki mereka berupa apa? Kenapa mereka dengki? Maksudnya kedengkiannya itu bentuknya seperti apa? Karena banyak pengikut itu. Makin banyak. Karena mereka nggak suka Nabi itu Nabinya usia dari Arab. dari Arab. Suku Arab. Kalau kita mungkin mengistilahkan hasadan di sini lebih ke rasis. Benar ya. Hmm. Karena mereka pengennya itu orang Bani Israel juga yang jadi nabi. Mm-mm. Tapi karena mereka sudah pernah dikasih nabinya Bani Israel, mereka ingkari juga, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa kan Mm-mm. Bani Israel. Dengan banyak alasan mereka tidak mau percaya sama Nabi Isa. Bahkan dikejar-kejar kan untuk dibunuh sama Iya. orang-orang Yahudi. Itu cuma alasan saja. Tapi itulah yang mereka yang mengemuka dari mereka. Nah, menghadapi tingkah laku orang Yahudi di Madinah seperti itu, apa perintah Allah kepada Nabi dan para sahabat? Fa'fu, Kalian Maafkanlah mereka. kalian Kalian maafkanlah, maafkanlah. wasfahu, kalian biarkan Biarkanlah nah, sampai nah. eh, Ya, datang artinya ya. itu artinya dia datang Sampai sampai Allah datang Allah datang bi amrihi, dengan perintah. perintahnya, amr tuh perintah. perintahnya. Nah, Perintah, kata perintah. nah. Jadi biarkan dulu, maafkan aja dulu
Maafin deh katanya. wasfahu, Biarkan deh. ya biarin aja, nggak usah dibalas. Tapi sampai kapan? Hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah datang dengan perintahnya. Perintah memerangi mereka, perintah mengusir mereka dari Madinah. Ya. Dan pada akhirnya bersih Madinah itu. Mm. Karena memang Allah perintahkan satu-satu, tapi dengan alasan yang jelas. Misalkan Bani Mm-mm. Bani Qainuqa misalkan. Yang paling pertama ya suku Yahudi yang keluar. Ya karena mengganggu wanita muslimah waktu itu. Kemudian ada Bani Bani Quraisy itu atau Bani Nadir. Bani Nadir ya. Yang karena mereka diusir dari Madinah, ya, suku Yahudi juga. Karena mereka membantu pasukan kafir dari Makkah, pasukan Quraisy dalam perang Khandaq mengepung Madinah. Itu mereka ikut serta itu. Dan mereka pun terbukti mengirimkan apa namanya istilahnya intelijen ya. Informasi-informasi rahasia ke musuh. Jadi misalkan kekuatan Nabi Muhammad itu berapa pasukan yang punya senjata berapa itu bocor semua ke musuh. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan untuk mengusir mereka, untuk mengambil tindakan sama mereka. Dan Nabi dan para sahabat tidak boleh mengambil tindakan apapun sampai Allah datang dengan perintahnya. Ya, nunggu, nunggu apa ya istilahnya, nunggu timing gitu ya. Eh, jangan sekarang, belum waktunya. Nggak ada alasan nanti yang salah kalian. Nah, gitu. Akan menjadi disalahkan oleh sejarah gitu loh. Iya. Mungkin waktu itu siapa yang berkuasa itulah yang benar kan. Tapi Iya. sejarah, apalagi dalam sudut pandang zaman sekarang, pasti akan menjadi Catat. bahan bahan apa ya, bahan hantaman dari orang para orientalis itu. Makanya biarkan dulu dan maafkan dulu. Mm-mm. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna ada istilah Sesungguhnya Allah itu maha menentukan atas segala sesuatu. maha kuasa, maha Maha kuasa. kuasa atas segala sesuatu. Jadi isim inna mana? Isim inanya Qadirun. Isim, isim. Allahu. Allaha, Allaha. 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 Khobar inna mana? Eh, Qadirun. Qadirun. Jadi bisa langsung disatukan ya. Innallaha langsung ke lari sesungguhnya Allah langsung ke belakang Itu itu maha kuasa atas kuasa segala atas segala sesuatu. sesuatu. Eh, Mm-mm. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Allahumma bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma kirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.